Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, perkenalkan saya Rahmadila dari Istikes Mercu Bakti Jaya Padang yang akan memberikan penyuluhan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Baik, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang sini yaitu ada ketua, yaitu ketuanya Restu. Hai. Baik, moderator yaitu moderator saya sendiri dan penyaji yaitu Rahayu. Kepada Rahayu. Hai. Selanjutnya ada observer yaitu Restu. Hai. Baik, selanjutnya di sini juga ada fasilitator saya sendiri. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya akan kontrak waktu selama 30 menit ke depan. Apakah Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak setuju? Setuju. Baik, di sini selain menjelaskan kontrak waktu, di sini saya juga menjelaskan tempat yaitu Pos Pemuda RT 02 Nanggalo, dan di mana di sini tujuan saya adalah akan memberikan satuan penyuluhan. Baik Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, tanpa memperpanjang kata-kata, kita masuk saja kepada pemateri yaitu Rahayu Sepdiva Akli. Kepada Rahayu kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahayu Sepdiva Akli. Saya akan menyampaikan materi penyuluhan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai limfoma. Sebelumnya, apakah Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak tahu apa itu limfoma? Limfoma atau kanker kelenjar getah bening merupakan bentuk keganasan dari sistem limfatik, yaitu sel-sel limforetikular seperti sel B, sel T, dan histiosit, sehingga muncul istilah limfoma malignum. Menurut Susana C. Schnauzer, mengemukakan bahwa limfoma maligna adalah keganasan sel yang berasal dari sel limfoid. Dan menurut Donges adalah limfoma yaitu kanker kelenjar limfoid. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa limfoma maligna adalah suatu jaringan tumor padat yang berasal dari sel limfoid dan bersifat ganas. Baik, apakah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tahu apa saja penyebab dari limfoma? Baiklah. Selanjutnya. Penyebab dari penyakit limfoma maligna, ada 4 kemungkinan penyebabnya, yaitu yang pertama ada faktor keturunan, kelainan sistem kekebalan, infeksi virus HIV atau bakteria, yaitu Helicobacter pylori. Dan yang keempat virus human T-cell leukemia atau limfoma atau HTLV, yaitu Epstein-Barr virus EBV. Dan yang terakhir toksin lingkungan, herbisida, pengawet, dan pewarna kimia. Selanjutnya, faktor risiko terjadinya limfoma ada 4. Yang pertama, imunodefisiensi, yaitu 25% kelainan heredier langka yang berhubungan dengan terjadinya LNH. Yang kedua, ada agen infeksius, yaitu infeksi virus yang menyerang DNA maupun limfosit, dapat mengubah DNA dan limfosit menjadi sel-sel kanker.
Virus tersebut diantaranya yaitu Epstein-Barr virus atau EBV dan HTLV 1 virus. Yang ketiga yaitu paparan lingkungan dan pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang sering dihubungkan dengan risiko tinggi adalah peternak serta pekerja hutan dan pertanian. Dan yang terakhir yaitu diet dan paparan isinya. Yaitu risiko LNH meningkat pada orang yang mengkonsumsi makanan tinggi lemak hewani, merokok, dan yang terkena paparan UV4. Seperti apa tanda dan gejala dari limfoma? Tanda dan gejala limfoma secara umum yaitu yang pertama, ada pembesaran kelenjar getah bening tanpa adanya rasa sakit. Yang kedua ada demam, selanjutnya ada keringat malam, rasa lelah yang dirasakan terus-menerus, seterusnya gangguan pencernaan dan nyeri perut, hilangnya nafsu makan, nyeri tulang, bengkak wajah dan leher, dan darah daerah-daerah nodus limfa yang terkena, dan limfadenopati. Adapun gejala lainnya dari limfoma yaitu gangguan pernafasan, sembelit berat, pembengkakan tungkai, penurunan berat badan, diare malabsorpsi, pengumpulan cairan di sekitar paru-paru atau efusi pleura, daerah kehitaman dan menebal di kulit yang terasa gatal, penurunan berat badan, anemia yaitu berkurangnya jumlah sel darah merah, dan mudah terinfeksi oleh bakteri. Selanjutnya yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer meliputi segala kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pada penyakit limfoma seperti yaitu yang pertama menghindari perilaku yang meningkatkan kemungkinan terkena AIDS dan infeksi hepatitis C. Karena kedua penyakit tersebut dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, menghindari paparan radiasi sebisa mungkin. Dan yang terakhir, menjaga berat badan normal dan mengonsumsi makanan yang sehat. Adapun makanan yang dianjurkan untuk pencegahan limfoma yaitu seperti sayuran hijau, kunyit, jahe, makanan dengan probiotik, lemak sehat, biji-bijian, dan selanjutnya ada tahapan penyakit limfoma. Penyebaran limfoma dapat dikelompokkan dalam 4 stadium. Yang pertama, stadium pertama yaitu penyebaran limfoma hanya terdapat pada satu kelompok yaitu kelenjar getah bening. Stadium kedua yaitu penyebaran limfoma menyerang 2 atau lebih kelompok kelenjar getah bening, tetapi hanya pada satu sisi diafragma, serta pada seluruh dada atau perut. Selanjutnya stadium ketiga, yaitu penyebaran limfoma menyerang 2 atau lebih kelompok kelenjar getah bening, serta pada dada dan perut. Selanjutnya stadium yang keempat, penyebaran limfoma selain pada kelenjar getah bening, setidaknya pada satu organ lain juga seperti sumsum tulang, hati, paru-paru, dan otak. Selanjutnya ada perawatan limfoma. Yang pertama yaitu mendukung pasien aktif menjalani terapi, menguatkan optimistis pasien untuk melawan penyakit. Yang kedua, memperkuat pasokan nutrisi, banyak makan makanan yang tinggi protein, kaya vitamin, gampang dicerna, meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya ada olahraga secukupnya, memperkuat pertahanan badan. Ketika demam atau terasa gejala tumor menginvasi, seharusnya beristirahat dan mengurangi aktivitas serta menjaga badan. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan kulit selalu bersih. Setiap hari dibasuh dengan air hangat, terutama bagian kulit yang terkena sinar radioterapi. Hindari berjemur di
disinfektan, sabun, dan benda lain yang bisa merangsang kulit. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada acara penyuluhan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada penyaji kita. Kita beri dulu apresiasi kepada penyaji kita, yaitu Rahayu Sepdiva. Yang selanjutnya adalah proses tanya jawab. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak mau bertanya? Baik, moderator, saya mau bertanya. Baik, Ibu Nabila, silakan. Terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Apakah penyakit limfoma bisa disembuhkan dengan obat-obat herbal? Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Bu Nabila. Apakah ada pertanyaan lain kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain? Baik, moderator. Saya Lesi Maisasari, izin bertanya. Baik, Ibu Lesi. Pertanyaannya, apakah ada pantangan makanan bagi penderita penyakit limfoma? Jelaskan. Baik, terima kasih Bu Lesi. Apakah ada pertanyaan lain bapak-bapak dan ibu-ibu? Izin bertanya, moderator. Baik, Ibu Mita, silahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mita Kini Megalasa. Di sini saya ingin bertanya kepada penyaji, seseorang yang mengalami kanker limfoma umumnya akan mengalami gejala seperti apa, dan apa penyebab dari kanker limfoma tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mita. Apakah ada lain? Kalau tidak ada lagi, tunggu dulu jawaban dari penyaji, ibu-ibu dan bapak-bapak. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, penyaji kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Pada penyaji, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Nabila. Pertanyaannya yaitu, apakah penyakit limfoma bisa disembuhkan dengan obat-obat herbal? Yaitu bisa dengan cara menggunakan obat herbal yaitu seperti bawang putih, madu manuka, cuka apel, vitamin C, minyak oren,
dan kompres dengan air dingin. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih penyaji. Apakah Ibu Nabila paham dengan jawaban dari penyaji tadi? Baik, moderator saya paham. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah penyaji sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mita dan Ibu yang satu lagi? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lesi. Pertanyaannya itu, apakah ada pantangan makanan bagi penderita penyakit limfoma? Ada. Pantangan makanan untuk pasien kelenjar getah bening atau limfoma yaitu daging berlemak, makanan cepat saji, makanan yang mengandung MSG, alkohol, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih penyaji. Apakah Ibu Lesi sudah memahami jawaban penyaji tadi? Baik, Iva, terima kasih atas jawabannya. Saya merasa paham dengan jawaban. Baik, terima kasih Bu Lesi. Dan kepada penyaji, apakah penyaji sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bu Mita? Sudah bisa, moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Mita, yaitu pertanyaannya, seseorang yang mengalami kanker limfoma umumnya akan mengalami gejala-gejala seperti yang pertama ada pembengkakan tanpa rasa nyeri di area getah bening atau leher, ketiak, dan selangkangan. Yang kedua, badan lemas. Selanjutnya, demam dan berkeringat di malam hari, sulit bernapas atau terasa sesak napas, dan mengalami penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Hingga saat ini, penyebab kanker limfoma masih belum diketahui dengan pasti. Para ahli medis percaya bahwa mutasi genetik yang terjadi pada sel limfosit berperan besar pada terjadinya kanker jenis ini. Usia, jenis kelamin, dan lingkungan juga bisa menjadi faktor pemicu terjadinya mutasi genetik yang mengakibatkan kanker limfoma. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih penyaji. Kepada Ibu Mita, apakah Ibu paham dengan jawaban penyaji tadi? Baiklah, saya paham akan jawaban yang diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih penyaji dan terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Baik, di sini saya akan mencoba bertanya lagi kepada Ibu Bila. Apakah Ibu Bila paham bagaimana cara pencegahan primer pada penyakit limfoma ini? Kepada Ibu Bila. Baik, yang saya tangkap dari kelompok limfoma ini, pencegahan primernya yaitu pencegahan primer meliputi segala kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pada penyakit limfoma seperti yang pertama, menghindari perilaku yang meningkatkan kemungkinan terkena AIDS dan infeksi hepatitis C, karena kedua penyakit tersebut dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, menghindari paparan radiasi sebisa mungkin. Yang ketiga, menjaga berat badan normal dan mengonsumsi makanan yang sehat. Baik, hanya itu moderator yang bisa saya cangkup dari materi tersebut. Baik, terima kasih Bu Nabila dan terima kasih kepada Ibu yang sudah bertanya tadi. Dan terima kasih juga kepada penyaji kita yang telah memberikan pada pagi ini
sini saya akan mencoba menyimpulkan apa saja yang dijelaskan oleh pemateri tadi. Baik, mana tadi penyaji menjelaskan limfoma adalah jenis kanker pada simpati limfatik, di mana di sini sistem limfatik ini menghubungkan kelenjar limfa atau getah bening di seluruh tubuh yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, di mana kanker ini merupakan salah satu kelompok keganasan limfoid yang bervariasi, di mana limfoma sendiri dikelompokkan berdasarkan sel asalnya, ada morfologi, gambaran, dan kelompok penyakit heterogen. Di sini juga terdapat faktor risiko terjadinya penyakit limfoma, di mana ada 4, yaitu yang pertama adalah imunodefisiensi, dan yang kedua adalah agen infeksius, dan yang ketiga adalah paparan lingkungan, dan yang keempat adalah diet. Di mana di sini juga terdapat penyebab limfoma, yaitu limfoma disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada DNA sel-sel limfoid, sehingga sel-sel abnormal ini tumbuh tak terkendali. Sayangnya hingga kini penyebab mutasi dari DNA sel-sel tersebut belum diketahui dengan pasti. Baik Ibu-Ibu, hanya itu yang dapat saya simpulkan. Jika ada kata-kata saya yang salah maupun jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya dengan kelompok penyaji mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.